Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Kembali dengan saya, Upasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto. Hari ini kita baru selesai memperingati meninggalnya Sukong Asin di Narakita untuk yang ke-22 tahun. Beliau adalah Mahabiksu dari Indonesia, dari Sangha Agung tentunya. Beliau meletakkan dasar-dasar kita beragama Buddha. Yang paling berkesan dari saya terhadap beliau ialah beliau rendah hati dan melayani. Jejak beliau masih bisa dilihat di seluruh Indonesia. Bahkan saya pernah ke suatu tempat di Tanjung Balai Karimun, di beberapa tempat di sekitar itu, foto-foto beliau masih dapat kita jumpai. Tidak jarang juga kalau kita berkunjung ke desa-desa atau apa, kita masih melihat Sukong yang sedang menaiki gerobak sapi dan sebagainya. Sangat sederhana, luar biasa. Kesederhanaan beliau patut kita teladani. Tentu saja pelayanan yang diberikan beliau juga menjadi teladan yang luar biasa. Apalagi dalam konteks kita sekarang ini. Dari Direktorat Jenderal Bimas Buddha misalnya menyampaikan kepada kita bahwa jumlah umat menurun dari 1,5%, lalu menurun menjadi 1%, lalu menurun jadi 0,8%, dan sekarang dari 0,75. Betapa kita miris melihat angka-angka itu. Tapi banyak juga yang bilang, oh nggak benar itu Pak Sugi, buktinya wihara penuh. Lalu kalau wihara penuh, apa pasti umat Buddha stabil atau bertambah? Yang menjadi dasar ukuran keumatan itu adalah data BPS. Itu juga yang menjadi pegangan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, untuk membuat anggaran. Nah, jadi walaupun kita umatnya banyak, tetapi kalau yang tercatatnya sedikit, nah ini membuktikan bahwa jumlah umat kita sedikit. Akibatnya apa? Anggaran untuk umat Buddha sangat kecil. Sekarang kalau nggak salah cuma 200-an miliar. Bandingkan dengan tetangga Hindu aja misalnya, itu anggarannya di atas 1 triliun. Berapa jumlah umat mereka? Tentu kita sangat miris melihat anggaran yang diserahkan kepada kita. 500M aja nggak ada. Di samping itu, kita Direktorat Jenderal kita cuma 1 direkturnya. Direktur urusan agama dan urusan pendidikan, semua campur aduk jadi 1. Sehingga pengembangan agama kita menjadi tidak
terkonsentrasi dengan baik, terpecah. Seorang direktur harus mengurusi urusan agama dan pendidikan. Seyogyanya kita punya dua. Satu direktur urusan pendidikan, satu direktur urusan agama. Tapi sekarang kan, karena jumlah umatnya kecil, ya digabung aja jadi satu semuanya. Nah ini miris. Anggaran juga kecil. Ketika umat bertanya, kok kita nggak seperti ini, nggak seperti itu, nggak seperti agama lain? Ya jangan komplain. Karena anggaran kita kecil. Jadi kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. 200 sekian miliar itu bukan angka yang gede. Belum lagi untuk misalnya saja untuk pembinaan. Berapa banyak wihara kita bisa dibina? Tahun anggaran 2022 misalnya atau 23 misalnya, untuk teman kita yang mayoritas itu, mereka sampai 7 triliun. Nah, bayangkan, kok kita demikian kecil? Ya kan? Kita 10%-nya pun tidak. 10% dari 7 triliun kan 700 M. Itu pun tidak. Nah, ini yang kita perlu sadari bersama. Jadi, KTP itu punya peran. Jangan bilang, biarin aja dah, gua KTP agama apa, gak apa-apa, gak ngaruh. Yang penting, saya tetap beragama Buddha. Ah, itu omong kosong. Kalau memang mengaku sebagai agama Buddha, harus punya KTUB, kartu tanda umat Buddha, dan KTP-nya beragama Buddha. Itu yang tercatat nanti di BPS, Badan Pusat Statistik. Jadi kita harus sinkron antara KTUB dan KTP. Penting itu, karena dari statistik inilah anggaran kemudian dibuat, perencanaan dibuat. Kita jangan jerit-jerit, oh agama kita menurun, pelayanan kita menurun. Ya itulah, kita harus menyadari semua kelemahan kita ini. Memang, Sukong memberikan teladan mengenai pelayanan. Bagaimana beliau dengan segala kesederhanaannya dapat melayani umat Buddha di seluruh Indonesia. Dan itu luar biasa. Apakah kita punya rohaniawan seperti itu? Mungkin masih ya. Apakah ada biku yang masih mengunjungi daerah-daerah terpencil, terpelosok seperti Sukong? Mungkin ada. Tetapi tidak jarang juga kita lihat banyak rohaniawan memberi contoh mengenai hedonisme. Dan celakanya umat kita juga sering menjerumuskan para rohaniawan, baik itu biksu, biksuni, atau para pandita menjadi hedon. Itu juga kesalahan kita. Dan itu bukan hanya terjadi monopoli di agama Buddha, di semua agama. Bagaimana para rohaniawan itu dilayani? Wah, seolah-olah mereka lah subjek pemujaannya. Nah, itu kan juga gak benar. Membuat para rohaniawan itu menjadi terlena
dengan kemewahan-kemewahan itu. Sukong sangat jarang tinggal di hotel. Umumnya, kalau Sukong datang ke suatu daerah, beliau menginap di wihara. Saya sering ketemu beliau di wihara, di Dharma Kirti, Palembang. Berapa kali saya ketemu beliau, ya beliau menginapnya di situ. Tetapi rohaniawan lain, nah itulah. Disediakan hotel yang mewah-mewah segala macam. Mungkin rohaniawannya nggak minta, tapi sudah disiapkan. Padahal wihara itu sudah cukup bagi Sukong untuk melewati harinya. Luar biasa. Jadi intinya ialah teladan yang saya dapat dari Sukong ialah pelayanan. Sukong mengutamakan pelayanan. Nah, ini juga kita sebagai rohaniawan, pandita, biksu dan biksuni harus memikirkan ini. Pelayanan. Di samping pelayanan kepada umat, tentunya kita juga harus memberi contoh, suri tauladan dalam hal hidup sederhana. Mungkin itu dari saya, kenang-kenangan terhadap Mahabiksu Asin Dinara kita. Semoga semua kita hidup sehat, sejahtera, dan berbahagia. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Demikian dari saya, Pasaka Pandita Sasana Wirya Sugianto. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.